Hey, what's up, guys? Good evening. Hello. Halo Bro Koko, good What's up, evening. bro? Good evening, Hi. all. Yeah, what's up, everybody? How's life going on? How are you today, guys? I'm on fire right now. On fire. It's amazing, bro. Very happy to know it. Oh, And how about you, all of you guys? How are you? Are you fine today? fine. I'm great. All right. Are you excited, guys, for today's lesson, today's meeting? Yes. Yes, I Okay. excited. Yes, I'm so I hope, excited. I hope that you are excited, and let's continue the lesson that we have today, Okay, but before I start the class, everybody, I need to tell you about something that's very important, and then I need to tell you now, because to avoid the misunderstanding that we have on this class. Jadi sedikit ya guys, saya sampaikan nih sebelum kita mulai kelas kita ya. Iya. Mungkin ya kita sudah angkat tangan ya di 1-2 hari ini, tapi mungkin belum Koko tunjuk nih ya. Bukannya apa-apa ya guys, karena saya harus berpikir cepat ya. Gimana caranya dalam 1 jam semuanya praktek. Gimana caranya dalam 1 jam ada penjelasan, ada diskusi, ada praktek. Itu sesuatu yang harus cepat kita mikirnya ya. Kadang saya lihat menitnya, lah ini kalau saya bagi ke beberapa room nanti nggak cukup. Nanti kalau saya tunjuk satu-satu yang praktek hanya beberapa. Jadi harus cepat. Dan buat teman-teman yang sudah angkat tangan ataupun mungkin teman-teman yang benar-benar sudah siap tapi belum ditunjuk-tunjuk nih di hari pertama maupun kedua, be calm guys, tenang ya. Pokoknya teman-teman kalau praktek sering angkat tangan aja, pasti nanti ke notice juga ya sama saya. Mungkin kalau tidak hari ini, next time nanti akan ditunjuk juga gitu ya. Karena kelas kita kelas besar, ya jadi ya harus sabar dulu ya bagi teman-teman yang belum ditunjuk. Bukan karena nggak mau nunjuk, tapi memang belum ketunjuk aja ya. So sorry for that one, don't get me wrong. Jangan salah paham ya. Oke guys ya. Let's go to the topic or material that we have today. Sekarang kita akan masuk ke topik atau materi yang kita punya hari ini ya guys. Saya sampaikan dari awal bahwasanya materi kita hari ini padat banget gitu ya. Nah, padat banget gitu. Jadi buat teman-teman mungkin saya agak menyita waktu ya dalam menyampaikan atau menjelaskan tentang materinya. Tapi tenang saja, sekali lagi ada penjelasan, ada diskusi, dan juga ada praktek ya. Nanti ada praktek juga. Oke? Hari ini topik kita adalah tentang numbers. Numbers ya. Alright, boleh dong kita baca sama-sama ya. Numbers. 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 Alright. Numbers. Good. Numbers. Artinya apa guys? Numbers? Angka. Angka, nomor, bilangan gitu ya. Yes. Oke, that's good. Oke, angka, nomor, bilangan ya. We call it numbers, everybody. Nah, dan hari ini tujuan kita adalah teman-teman bisa menggunakan angka ya dalam komunikasi atau percakapan atau mungkin ya secara tulis ya di kehidupan sehari-hari. Kita sering ya pakai angka, guys. Jumlah sesuatu itu pakai angka. Urutan sesuatu pakai angka. Pecahan angka, desimal angka ya. Jam, bulan, tahun, angka juga ya. Menit, itu angka juga. Jadi sering ya kita pakai angka. Nah, tapi angka yang bagaimana nih yang harus kita gunakan? Nah, itu kita jangan sampai salah ya, karena ada angka atau bilangan bulat, bilangan desimal, bilangan bertingkat. Nah, itu beda-beda ya. Nah, kita pelajari hari ini. Oke ya guys. I think I need to make it like this ya. Mungkin saya nggak buat slideshow ya guys, karena saya perlu untuk menambahkan catatan-catatan tertentu gitu ya. Jadi kalau misalnya masih terlalu kecil tulisannya, di zoomin ya dari handphone atau laptopnya gitu ya, dari device-nya masing-masing itu bisa diperbesar, diperkecil. Oke? Kita mulai dari 2 jenis angka atau bilangan ini ya. Saya jelaskan dan teman-teman bisa sambil dicatat ya. Oke, ada cardinal numbers, ada ordinal numbers. 2 bilangan pertama yang kita pelajari. Yang pertama adalah cardinal numbers, artinya adalah bilangan bulat ya. Bilangan bulat
Ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu namanya cardinal numbers. Kemudian sebelah kanan ada ordinal numbers. Artinya adalah bilangan bertingkat. Atau biasa kita kenal bilangan urutan gitu ya guys. Bilangan urutan. Nah, kalau bilangan bertingkat, bilangan urutan, ordinal numbers ya, itu bukan lagi 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Jadi ada keberapa gitu. Tingkatan keberapa, urutan keberapa. Seperti itu ya guys. Oke, untuk cardinal numbers ya, saya yakin teman-teman nggak asing ya kayak bilang 1 itu apa ya, 1 itu one. Gimana guys? Coba dong kita baca sama-sama ya. 1 itu One. one. 2, One. two, One. 3, Three. three, 4, Four. 4, 5, six. 11. Nah, sampai di sini ada 10 ya. 10 itu apa? 10. 10 ya. 11, 11. 11, 12. 12. 13, 13. 20. Nah, dan seterusnya ya guys, ada 20 di sini. 20. Nah, nanti gimana kalau 21? Ya, 20 itu 20, 1 itu 1. Berarti gimana guys? 21. 21. 21. 22. 22. 23. 23. Dan seterusnya. Gitu ya guys. Jadi ya, saya yakin teman-teman nggak asing dengan ini ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and so on ya, dan seterusnya. Dan contoh selanjutnya ada 50 ya. 50 itu 50. 50. Berarti kalau 55 gimana guys? 55. 55. Kalau 57? 57. 7. Ya. Kalau 14 gimana? Kalau 14 itu 14. 14. Ya, 14. 14. 14 ya. Pokoknya kalau belasan itu tin ya guys, tin. Yes. 14. Berarti kalau 16 gimana? 6. 16. 17. 17. Nah, tepat. Oke. Sweet 17. Alright. Oke. 13 treat. Kalau 13 bukan treat ya, tapi 13. 13. 13. Right. And so on ya guys. Nanti kalau puluhan guys kayak 12 rutin ya, bro? 20 itu tinggal ditambah bukan tinggal ditambah ya, diakhiri oleh T gitu ya. Jadi 20 itu 20. Kalau 30 berarti ya 30 gitu ya. Tulisannya gini guys ya. 30. Nah, kalau 40 gimana guys? 40. 40. 40. 50 tadi gimana 50? 50. 50. 60? 60. 60. Nah, jadi tinggal tambah T sama Y aja ya. T gitu ya. 70? 70. 70. 80? 80. 80. 90? 90. 19 apa 90? 90. Nah, 90 ya. 90. Kalau 19 soalnya 19 ya. 19. Nah, 90. ya. Itu puluhannya. Nanti kalau satuannya ya tinggal disesuaikan aja. Contoh nih 91 berarti 91. 1. That's it. 95, 95. 95. Oke. 42 berarti 52. 42. 78 berarti 78. easy ya guys, mudah kan ya? Easy peasy lemon squeezy ya. Mudah banget ya. Kemudian untuk 100 ya, kita sampai di angka 100. Nah, untuk 100 itu 100. Ratusan itu 100 ya guys. Jadi kalau 100 ya 100. Oke ya, 100. Berarti kalau 200 berarti gimana guys? 200. 200. 200. 200. Kalau 500?
500. 500. 100 apa? 500. Oke, 500 gitu ya. 500. Sampailah ke 1000 ya. Kalau ribuan thousand ya guys, berarti kalau 1000 itu 1000. 1000. 1000. Kalau 10.000 berarti 10,000. 10,000. 10,000. Kalau 100.000 100,000. 1 million. 1 million. no no 1 no million. no belum 100,000. miliar juta ya. Kalau 100.000 100 itu 100,000. 100 itu 100, ribuan itu 1000, 100,000. Nah, barulah kita sampai ke juta ya. Juta itu 1 million. 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 1 juta berarti 1 million. 1 million. Ya, million gitu ya. Berarti kalau 7 juta gimana guys? 7 million. 7 million. Kalau 100 juta? 100 million. 100 million. Gitu ya. Jadi tinggal disesuaikan aja nih ratusan, ribuan atau jutaan. Sampailah kita ke miliar ya. Kalau miliar itu billion. 1 billion. Berarti 1 miliar 1 Billion. billion. Ya, that's 1 billion. Dan gitu ya. Oke ya, ini namanya adalah bilangan bulat. Bahasa Inggrisnya apa tadi guys? Cardinal Number. number. Good. Itu ya guys. Dan sekarang kita beralih ke sebelah kanan. Ada ordinal numbers, yaitu bilangan bertingkat atau bilangan urutan ya. Ini beda ya fungsinya dengan cardinal tadi. Kalau ini ordinal untuk tingkatan atau urutan sesuatu. Ya, jadi bukan 1, 2, 3, tapi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Kalau mau bilang pertama atau ke-1 itu first ya, first. Nah, first itu pertama. Kalau mau ditulis pakai angka boleh ya, 1 terus akhirannya ST. ST ini diambil dari 2 huruf di belakang dari kata first. First kan akhirannya ST ya guys. Ya berarti 1 ST itu ya first gitu ya. Kalau mau bilang kedua itu second. Second itu kedua. Karena akhirannya ND, berarti kalau ditulis pakai angka ya 2ND. Second gitu ya. Kemudian kalau ketiga itu third. Third itu ketiga. Third ya bukan three ya. Kalau three kan 3. Kalau third ketiga. Nah, karena ini akhirannya R sama D, kalau ditulis pakai angka ya 3RD gitu ya. Third seperti itu. Coba dong, ke-1, ke-2, ke-3. Tadi gimana guys kalau ke-1 itu bacanya? First. Ya, first. Kalau kedua? Second. Kalau ketiga? Third. Alright, oke. Good ya. Untuk ke-4 sampai ke-20, caranya gampang ya guys. Ke-4 sampai ke-20 tinggal ditambah TH aja. Kita lihat di sini nih, akhirannya TH semua. Nah, jadi kalau mau bilang ke-4, itu ya 4, terus ditambah TH. Jadi fourth, gitu ya. Nah, coba guys, kita baca sama-sama ya. Ke-4 gimana tadi? Fourth. Ada tehnya ya. Fourth. Nice ya. Kalau ke-5 bukan 5 ya, tapi fifth. Gimana guys? Fifth. Nah, itu ke-5. Berarti kalau ke-6 six terus ada TH-nya. Jadi gimana guys? Six. Nah, seperti itu. Di sini ada ke-10 nih ya, berarti bacanya gimana? Tenth. Beda nggak? 10 sama ke-10. Kalau 10 itu 10, kalau ke-10 tenth. Beda nggak guys? Beda Different. akhirannya. Beda ya, tenth. Nah. Ke-11 berarti gimana guys? 11. Eleventh. Ke-12? 12. Nah, 12. Twelve. Ke-13?
13. 13th. Ke-14 14. 14. bukan 14th tapi 14th. 14. N-nya ada ya, 14th. 14. Oke. Ke-15 15. bukan 15 tapi 15th. 15th ya. 15. Yes. Kalau ke-16 gimana guys? 16. 16th. 16. Oke, saya kasih cara guys. Teman-teman kalau ada kertas ya, kertas ini pojoknya kan apa ya, lancip gitu kan. Taruh di depan mulut kita. Kalau kita bilang 16th, kertas itu gerak, itu sudah benar cara bacanya. Oke? Tapi kalau kertas itu nggak gerak, berarti kurang pas ya. 16th, itu pasti keluar udara dan gerak. 16. Itu boleh dicoba ya. Oke, ke-17 gimana guys? Aku meludah ini. 17. Ke-17 gimana? 17th. 17. 17. Alright. Nah, sampai ke 20 tadi diakhiri oleh TH ya. Jadi karena 20 akhirannya TH, jadi 20th gitu. Gimana guys? 20th. 20. Bukan 20s ya, 20th gitu. TH guys, 20th. 20. Nah, 20th gitu. 20. Ya. Nice itu dia. 20th. Itu ke-20. Gitu ya. Jadi untuk ke-4 sampai ke-20 tinggal diakhiri oleh TH aja. Oke. Jadi kalau saya dulu ya guys, kalau saya masih kecil itu TH tuh saya kira tuh tahun gitu ya. Padahal bukan ya. TH itu ya urutan ya. Kayak fourth berarti itu urutan keempat. Fifth kelima gitu. Padahal ya baru tahu ya setelah kita belajar. Nah, kemudian gimana guys kalau ke-21 dan seterusnya ya. Kita kembali ke atas tadi ya. Ke-1 tadi kan first. Berarti kalau ke-21 ya 21st gitu ya. Kembali ke yang atas tadi, 21st. Kalau ke-22 berarti gimana guys? 22nd. 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 Ke-23 20. 23rd. 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 Third gitu ya, 23rd. 23rd. Nice. 24th. Ke-24 berarti 24. 24th. Fourth gitu ya. Kalau Ke-25 31 apa Koko? 25th. 25th ya. Oke. Ya kalau ke-31 ya berarti 30. 31st. 31st. Ada kata ke berarti 31st. 31st. Nah, Oh, balik lagi 31st. ya berarti ya. Balik Yes, lagi. of course. Ya, sebenarnya balik lagi ke yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi balik gitu ya. Oke, thanks. Sampai ke 100 nih ada 100. 100. Ada TH-nya jadi 100. 100. 100. Oke. 100. Gimana kalau ke 101 ya balik lagi 100. 100 first gitu ya. Ke 102 gimana guys? 100 second. 102nd. Kalau 111 Alright. kok 111 berarti 111 gitu. Iya, 11. 111. That's it. I see. Alright. Oke ya. Oke. Baiklah, Tuan. Oke. Ini ya, bro, kayaknya matiin mic-nya aja deh. Jangan. Gini guys, kadang-kadang saya mute, kadang-kadang saya nyalakan ya. Kenapa saya mute? Biar nggak tabrakan. Kenapa saya nyalakan? Biar semuanya praktek. Oke, bro. Gitu ya. Oke, bro Koko. Kita mix ya. Alright. Oke ya. Oke, nah sekarang saya mute dulu nih. Saya jelaskan fungsi dari cardinal sama ordinal numbers. Oke ya, cardinal tadi bilangan bulat, ordinal bilangan urutan atau bertingkat. Fungsinya ini ya guys. Cardinal number is number that says how many of something there are. Sorry. Cardinal number is number that says how many of something there are. Such as 1, 2, 3, 4, 5, etc. Kalau diartikan ya, cardinal number adalah angka atau bilangan yang menyatakan how many ya, berapa banyak of something there are, sesuatu. Nah, seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan yang lain-lain tadi.
Ini adalah angka untuk jumlah apapun, ya. Kita pakai cardinal number. Sedangkan ordinal number, bilangan bertingkat atau urutan tadi ya, is number that tells the position or order of something. Ini adalah angka yang digunakan untuk menjelaskan posisi ya atau urutan sesuatu, guys. Jadi posisi atau urutan sesuatu. Ini ya, urutan atau tingkatan atau level. Ya, contohnya tadi ya, first, pertama, second, kedua, third, ketiga, fourth, keempat, dan seterusnya. Angka untuk urutan apapun ya. Entah itu anak keberapa, juara berapa, ya, antrian keberapa, nah itu dia ya. Jadi intinya cardinal number tadi bilangan bulat, angka atau bilangan untuk jumlah sesuatu. Kalau ordinal number bilangan urutan atau bertingkat, yaitu angka untuk urutan atau tingkatan sesuatu. Biasanya untuk tingkatan apa aja? Coba kita lihat di sini. Ordinal numbers are normally used for, ini ya guys, biasanya ordinal number itu digunakan untuk yang pertama adalah floors of a building. Floors, lantai ya, of a building, bangunan. Jadi lantai bangunan ya, lantai keberapa gitu. Contohnya ya, our office, kantor kami, is on the second floor. Second itu kedua, floor itu lantai. Jadi kantor kami berada di lantai kedua. Di sini ditulis lantai 2 ya, ya maksudnya itu lantai urutan kedua. Jadi kan ada lantai ke-1, kedua gitu. Gitu ya, jadi lantai bangunan pakai bilangan ordinal atau bilangan urutan. Kemudian dates ya guys, tanggal. Tanggal itu pakai bilangan urutan ya atau ordinal numbers. Jadi kalau teman-teman bilang tanggal 1 ya, itu bukan one, tapi first. Jadi tanggal ke-1. Tanggal 2 itu ya second, ya, tanggal kedua. Tuh ya. Ini nyambung dengan materi besok ya guys. Jadi intinya tanggal pakai bilangan urutan. Oke, contohnya ya, their Independence Day is on the 4th of July. Their Independence Day, hari kemerdekaan mereka, is on the 4th of July. Di tanggal 4 Juli. Yaitu tanggal keempat di bulan Juli. Oke ya, jadi tanggal pakai bilangan urutan. Ini versi British ya guys, versinya orang Inggris. Di mana urutannya tanggal terus bulan gitu. Ada juga versi American ya, versinya orang Amerika. Kalau orang Amerika itu bulan dulu yang disebutkan ya, baru tanggal. Contohnya ini nih, today is March 7th. Jadi ini bacanya ya, today is March 7th. Jadi ini adalah tanggal 7 Maret. Hari ini adalah tanggal 7 Maret. Jadi bulan dulu ya, baru tanggal. Gitu. Itu versi orang Amerika ya. Dua-duanya benar guys. Dua-duanya bisa digunakan. Tapi intinya tanggal pakai bilangan urutan. Gitu ya. Selain tanggal, nah itu ada urutan apapun ya guys. Sequence or order itu artinya urutan ya. Yaitu urutan apapun guys. Seperti contohnya di sini ada urutan anak keberapa ya. I am the second child in my family. I am, aku ya, the second child, anak kedua ya, in my family, di keluargaku. Aku adalah anak kedua di keluargaku. Nah, karena ada urutan ya, anak keberapa, berarti pakai ordinal numbers. Pokoknya urutan apapun ya guys, termasuk urutan abad. Centuries itu abad. Jadi abad keberapa gitu ya. Contohnya ya, Shakespeare was born the 16th century. Shakespeare itu nama orang ya. Shakespeare was born, lahir ya, in the 16th century. Di abad ke-16. Nah, jadi ada urutannya kan, abad keberapa.
Oke, itu ya beberapa contoh penggunaan dari ordinal numbers, teman-teman. Jadi bisa untuk urutan apapun ya, termasuk abad, tanggal, lantai, lantai keberapa gitu. Oke ya, itu dua jenis bilangan yang kita pelajari di awal, dan sekarang kita masuk ke bilangan fraction atau bilangan pecahan. Nah, ini ya guys, bilangan pecahan. Bukan bilangan bulat lagi, di mana di sini ada pembilang, ada penyebut ya. Pembilang atas, penyebut bawah. Ya, sekali lagi kalau terlalu kecil di zoom in ya guys, diperbesar dari handphone atau laptop teman-teman. Oke, ada tulisannya, ada cara bacanya ya. Ada angkanya, ada cara bacanya. Kita mulai dari setengah ya, setengah. 1/2 dalam bahasa Inggris itu disebut a half atau 1/2. Jadi setengah itu disebutnya a half atau 1/2. Jadi itu ya satu ya guys, tunggal gitu. Ya sama aja kayak one gitu ya. Nah, bisa juga n ya. N itu juga one. Jadi ya sama aja ya. Jadi atau n gitu ya. Itu sama-sama satu artinya ya, tunggal gitu. Jadi boleh kita bilang a half, 1/2, atau 1/2, 1/2. Oke ya. Kemudian untuk 1/4 ya, atau 1/4, itu sebutannya adalah a quarter. Quarter itu perempat ya. Nah, a quarter atau 1/4. 1/4. Nah, gitu ya. Jadi 1/4 itu a quarter atau 1/4. Kemudian ada 3/4 nih, 3/4. 3/4 itu 3/4. Ada S di belakang, 3/4. Perempat tadi kan quarter ya guys. Tapi ini kok jadi quarters, kenapa? Ada alasannya. Jadi gini guys ya, kalau pecahan itu kan ada pembilang, ada penyebut kan. Kalau pembilangnya yang atas itu 1, penyebutnya nggak usah ditambahkan S. Kayak tadi ya, 1/2, 1/4. Nggak ada S sama sekali. Tapi kalau pembilangnya lebih dari 1, penyebutnya diakhiri oleh S. Kayak ini kan 3 nih. Ya, berarti nanti tambahkan S ya. 3/4 ya, 3/4. Nah, gitu ya. Coba kita lihat yang lain contoh ya. Ada 2/3. Ini pasti ada S-nya nih, karena 2 lebih dari 1. 2/3. Ada S-nya. 3/5. Pasti ada S-nya. 3/5. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang 1, nggak ada nih. 1/3. A third, 1/3. Nggak ada S-nya. Gitu ya. Jadi sekali lagi, kenapa ini 3/4 kok ada S-nya di belakang? Karena 3 lebih dari 1. Tuh, ya. Kemudian 1/3. Ya, 1/3 itu a third atau 1/3. Ini gimana sih bro? Saya masih bingung nih. Caranya gimana? Gini guys ya, saya kasih kuncinya. Kuncinya tuh gini. Tadi kan kita belajar kardinal kan ya. Cardinal number, bilangan bulat. Kita juga sudah belajar ordinal ya. Ordinal number, bilangan bertingkat atau bilangan urutan. Caranya, pembilangnya kita pakai kardinal, penyebutnya kita pakai ordinal. Nah, contohnya ini 1/3 ini tadi ya. 1 itu kalau kardinal bilangan bulat kan 1 ya. Kalau ketiga itu kan third. Ya sudah, berarti 1/3 gitu ya. Yang bawahnya 2/3, 2 itu 2. Ketiga itu third, 2/3. Nah, jadi caranya gitu guys ya. 1/5, 1 itu 1. Kelima itu fifth. Ya 1/5. Selesai. Atau a fifth gitu boleh. Karena 1 itu bisa 1, bisa a. Nah, gitu ya guys. Jadi caranya kardinal dijadikan dijadikan pembilang, ordinal dijadikan penyebut. Oke, caranya seperti itu. Dan seterusnya ya,
Tapi di bawah ini ada dua contoh bilangan yang ada bilangan bulatnya dan bilangan pecahan. Contohnya nih 1,5. Caranya gampang, tinggal ditambah n aja. 1 itu 1, setengah itu a half. Ya berarti 1 and a half. Selesai. 5 3/4. 5 itu 5. 3/4 itu 3/4. 5 and 3/4. Selesai. Gitu ya. Ini adalah fraction number, bilangan pecahan. Nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan. Oke, sekarang kita ke bilangan yang selanjutnya yaitu decimal. Bilangan desimal ya guys. Sorry, I need to make it smaller ya, agak diperkecil. Nah, oke. Decimal atau angka di belakang koma ya. To indicate decimal number, we use a point, and this includes money such as dollars and cents. Kalau di bahasa Indonesia ya, bilangan desimal itu kan pakai koma ya. Tapi kalau di bahasa Inggris nggak pakai koma. Pakainya adalah titik. Di bahasa Inggris itu bilangan desimal pakai titik. Nah, dan ini sebutannya poin gitu ya. Poin itu ya titik gitu ya. Nah, ini contohnya nih ada 0,3. 0 itu kan 0 ya. Titik itu poin. 3 itu 3. Ya, sudah berarti 0,3. 0,3. Atau 0-nya diganti pakai not gitu ya. Not 0,3. Sama aja ya, 0 sama not itu sama-sama 0 gitu. Nah, gitu guys caranya. Kemudian 3,45. Kalau kita 3,45 ya, sorry. Oh, sebentar guys, coba sebentar. Ada yang chat nih, nge-lag ya. Apakah suara saya nge-lag? Coba saya pastikan dulu ya, sebelum saya lanjut. Tidak. Clear ya? Jelas. Jelas ya? Clear, jelas. Thank you guys, thank you so much ya. Jelas. Oke, saya pastikan dulu ya, soalnya nanti kalau saya sudah lama gitu ternyata nge-lag, ya nanti teman-teman nggak dapat apa-apa gitu ya. Sorry for that one. Oke ya, 3,45 ya. Kalau kita 3,45. 3 itu 3, titik itu poin. Nah, gini guys, aturannya ya, kalau bilangan desimal, angka di belakang koma itu dibaca per angka ya. Yang di belakang koma dibaca per angka. Jadi 3,45 gitu. Bukan 45 ya, tapi 45. 3 itu 3, titik itu point, 4 itu 4, 5 itu 5. 3,45. Caranya seperti itu. Kalau di belakang koma ada lebih dari 2 angka gimana? Ya dijawab satu-satu ya, dibacanya satu-satu. Tapi biasanya kalau desimal itu ya mungkin ada 2 atau 3 lah ya. Disederhanakan gitu biasanya. Kemudian ini ada 98,4. Nah, 98 ini kan di depan koma ya. Jadi bacanya ya tetap 98. Kan itu bilangan utuhnya kan. 98 itu 98. Titik itu point. 4 itu 4. 98,4. That's it. Gitu ya teman-teman. Itu caranya. Tapi ada pengecualian kalau ada mata uangnya. Ini ada $1 55 cents contohnya ya. Ada dolarnya nih ya. Nah, kalau ada dolarnya seperti ini, ada mata uangnya, itu angka di belakang koma dijadikan 1 ya, kayak ini bukan 55 lagi, tapi 55. Soalnya ada nominalnya di situ ya. Nah, jadi nanti cara bilangnya $1. Boleh kita bilang poin gitu boleh, tapi nggak pakai poin gitu juga nggak apa-apa ya, pakai spasi aja. $1, 55 cents, 55 cents. Atau $1.55 gitu boleh.
$1.55. Tuh ya. Dan contoh yang terakhir ada $700 ya ini ya, $700. Kan 0,00 ya dibuletin aja ya 700 gitu. 700 itu kan $700 ya, dollars. Karena lebih dari satu tambah S ya, dollars. Gitu. $700. Seperti itu guys ya. Catatannya ya, remember that we use commas to spread thousands. Be careful with commas and points. Remember, ingat ya, we use commas, kita menggunakan koma ya, untuk ribuan guys. Jadi hati-hati ya dengan koma dan poin. Saya kasih catatan gini. Kalau di bahasa Indonesia ya, Indonesian, kalau ada tulisan gini guys, 1.000 sama 1,000. Kalau yang atas itu kan 1000 kan gitu ya biasanya. 1000. Kalau yang bawah itu baru desimal kan, bilangan desimal. Tapi kalau di bahasa Inggris kebalikannya guys. Kalau ada 1.000, nah ini justru desimal. Tapi kalau 1,000, nah ini baru 1000. Kebetulan kebalikan ya dengan bahasa kita. Jadi makanya ada catatan, be careful ya, hati-hati dengan koma dan titik kalau berbahasa Inggris untuk bilangan desimal. Gitu ya. Dan yang terakhir ya guys, di slide terakhir ini nyambung dengan materi kita besok. Kalau teman-teman di bagian ini ya, paham, besok gampang banget. Karena besok masih berhubungan dengan tahun. Ini ya guys, tahun. Kita kadang bingung ya, gimana bilang tahun 2020, 2025, 1900 berapa, itu kadang bingung. Caranya gampang guys ya. Kalau tahun itu terdiri dari 4 angka, itu boleh kita baca per 2 angka. Ya, contohnya ini ada 1984. Ada 19, 19 kan? Ada 84, 84. Ya, berarti 1984 ya 1984. Gitu aja guys. Jadi per 2 angka aja baca. Tapi ada pengecualian ya. Untuk tahun 2000 sampai 2010. Ya, kita pakai format ini nih. Kalau pas tahun 2000 itu 2000, 2000. Tapi kalau 2000 berapa gitu ya sampai 2010 itu 2000 and gitu. Contohnya ada 2006 nih ya. 6 itu 6. Ya berarti 2006. 2005, 5 itu 5. 2005. 2008, 8 itu 8. 2008. Sampai 2010 ya. 10 itu 10. 2010 gitu. Gimana setelah tahun 2010? Nah, lebih mudah lagi ya. Setelah tahun 2010 ada 2 alternatif atau 2 cara ya. They are both used and correct. Dua-duanya bisa digunakan dan benar. Cara yang pertama, kita tetap pakai 2000 and 2000 berapa gitu ya. Cara yang kedua adalah dibaca per 2 angka lagi. Contoh ini ada 2012. Kalau pakai 2000 and ya jadi 2012. 12 kan 12 ya, 2012. Atau dibaca per 2 angka ya. 2012 itu kan 20 sama 12. 20 itu 20 ya. Atau boleh dibaca 20 gitu. 12 itu 12. Ya berarti ya 2012. 2012 gitu. Boleh. Dua-duanya bisa digunakan, dua-duanya benar. Gitu ya guys, itu materi kita hari ini. Mungkin ada beberapa yang ada di modul tapi belum kita up di sini. Tapi kita ambil poin yang paling penting, yang paling sering kita gunakan ya. Silahkan
kalau ada pertanyaan ya, sebelum kita ke praktek speaking berbicara kali ini. Oke, Bro Yuzaki Rahadian, silahkan Bro. Kalau kok izin bertanya, kalau Boleh, misalkan silahkan, Bro. tentang eh, penyebutan kandungan dalam sesuatu gitu kan. Jadi menyebutkan poinnya itu semisal 1, sekian gitu kan, semisal 1,0 itu kalau misal di bahasa Inggris itu terbalik ya, kalau jadi nggak pakai titik gitu, jadi pakai koma. Iya, iya nanti jadinya pakai poin gitu, Bro. Itu berlaku untuk semua kok. Untuk biasanya untuk angka sisa kayak desimal tadi ya, Bro. Jadi kan bukan angka bulat tuh kan, kayak 1, misalnya 1,55 gitu kan. Ya. Nah, itu kan nggak nyampe 2 kan, 1,55. Itu berlaku untuk semuanya, Bro. Kalau untuk bilangan desimal seperti itu. Hanya terkecuali untuk uang saja ya. Iya, kalau untuk uang memang kita langsung ya, soalnya ada nominalnya di situ. Oke, baik. Terima kasih kok. Oke, Bro Yuzaki ya, right. The next ya, Sis Dian. Silahkan Sis Dian, gimana asal-asal? Okay, bro, Hmm. I have one question. What difference between quarter and age? Penggunaan a dan penggunaan an gitu, bro. Oh, I see. Oh, yang tadi ya, ada e Ya, sama n tadi ya. ya. Alright, yang ini. Oke. Alright. Sebentar, saya kembalikan ke catatan agak lama tadi ya. Nah, ini ya, Sister ya. Ya, Alright. ya, bro. Oke, gini guys ya, e sama n itu artinya sama-sama satu ya, one gitu. Ya. Nah, kapan kita pakai e, kapan kita pakai n, itu tergantung huruf depan di kata selanjutnya. Oh, E itu oke. satu, kalau huruf depan di kata selanjutnya adalah huruf konsonan. Contohnya a half, a quarter. H itu kan konsonan, Q itu kan konsonan. Jadi kita pakai e. Sedangkan n kita gunakan jika setelahnya adalah kata yang berawalan huruf vokal a, i, u, e, o. Contoh di sini ada an eight. Nah, eight itu kan awalannya huruf vokal ya, huruf e kan. Jadinya kita pakai Ya. n gitu. Sudah terjawab kah atau masih mengganjal, Sister? Sudah. Thank you, Sudah ya? bro. Alright, okay then. Welcome, Sister. The next one ya, Bro Cudil ya. Come on, bro. It's your turn. Okay, hello, Bro Coco. Hi, bro. Okay, it's me, Chudil. Let's jump into slide 7. All right, bro. Yeah, seven. Yeah. Okay. All right. This one. Yes. Actually, I'm curious if we put at least 5 number behind dots. Let's say 0,54321. So we say 0.54321. Yeah, per number. If 10 number, also one by one. Iya, but sometimes ya for decimal biasanya decimal itu tidak sebanyak itu. Biasanya walaupun banyak tapi disederhanakan gitu, bro. Mungkin 3 angka. I see. Okay. That's it. Okay, thank you, Bro Alright. Coco. Thank Dan you. bacanya bukan dot ya, bro, tapi point. Point. Alright. Yes, that's it. Point. Oke ya, bro, Cedil. Yes. Thank you so much. Oke, the next ya, ada yang nama zoomnya Nur. Bro Arsis, halo. Silakan. Iya, halo Bro Koko. Sister ya, silakan Sister. Iya, Bro, aku mau nanya Bro. Tadi kan dikasih contohnya kan untuk pengucapan tahun itu kan kayak 2000 yang nolnya itu kan tadi cuman yang di 2000 di depan. Kalau nolnya di misalnya 1904 itu gimana, Bro? Good. Itu sama kayak kita bilang di tahun 2000 sampai 2010 ya. Nah, jadi kalau 1000 berapa tadi? Sisa 1004. 904. Oh, sorry, 1900. 1904. Jadi nolnya tuh di urutan yang ketiga. Itu piye, Bro Oh, Koko? alright, oke. 1904.
Berarti 1904 gitu ya, sister? Iya. Alright. 19 itu bahasa Inggrisnya apa, guys? 19. 19. 19. 19 ya. 04 itu 19. 04 04. 04. Nah, kita boleh 1904. mengganti kata 0, 0 itu bisa not, bisa juga O ya. Pernah dengar nggak, guys? Orang bilang 0 itu O gitu. Ya. Enggak. Ya. Berarti nanti bilangnya gini, 1905, 04. 1904 gitu. Oh, 04. Nah, 304. Oke. 004 Oke. gitu. 1904. Oh, berarti ya, bukan zero ya, kok. Sebenarnya boleh kita bilang 1904 gitu boleh, tapi kalau angka biasanya, sorry, untuk tahun itu boleh kita simple ya, lebih simple pakai bilang O gitu aja. Oh. Angka terus apa lagi ya? Gitu. Menit, tahun, menit. Nah, itu biasanya O. 1904. Oh gitu. Nah, itu. Oh gitu. Oke. Boleh? Oke, Sister Bro ya? Koko, thank you. Oke. Welcome sis Nur ya. Alright, one more ya. Coba satu lagi nih dari sis Natasha. Silakan sister. Ya bro, waktu itu kan ada nonton di acara TV. Jadi dia nyebut angka misalnya 103. Itu tuh 103. Sedangkan di sini 1904. Itu beda ya bro? 103 ya. Iya. Oke. Kan karena ada 0 di tengahnya itu bro. Sorry, saya masih belum nangkep nih. Gimana sister, sorry? Yang kayak 103, 103. And terus kalau di sini kan 1904. Sama-sama ada 0 di tengah-tengahnya gitu, bro. Oh, I see. Oke. Berarti yang 103 itu kan bukan tahun ya, sister? Bukan tahun kan? Oh, bukan. Nah, Nama angka di itu. jumlah Tapi dia berarti ya. kalau angka di per kamar tuh urutan atau angka itu ya? Soalnya dia Urutan. menunjukkan untuk angka ruangan, bro. Oh, ini ruangan ya? Iya. Alright, oke. Nanti beda lagi guys. Gini, kalau ruangan atau nomor kamar biasanya itu bacanya per angka ya guys. Per angka. Nomor handphone itu bacanya per angka. Baik, teman ya. 103. Nah, jadinya 103 atau 103 gitu kalau nomor kamar. Tapi kalau jumlah sesuatu 103 itu 103. Benar tadi dari sis Natasha. Tapi kalau untuk tahun, ya seperti yang saya bilang di awal tadi ya, yang ada 4 angka dibaca per 2 angka, dijadikan 2 gitu sis. Oke? Apakah sudah terjawab atau mungkin masih mengganjal sis Natasha? Untuk sekarang udah, bro. Sudah ya? Alright, oke. Oke ya. Gitu guys ya. Bro izin keluar dulu. Oke, silahkan. Mungkin ada sesuatu yang harus dilakukan. It's fine ya. Oke, nanti lihat video recording ya. Alright. Oke, ada pertanyaan nih satu lagi. 2025. Gimana guys? Bahasa Inggrisnya? 2025. 2025 boleh? 2025. Atau kalau pakai 2000 jadinya gimana? 2020. Nah, 2020. 2025. That's very good. Oke ya. Coba dong sekarang kita praktek di sini dulu ya. Hari ini kayaknya saya belum bisa buat breakout room ya. Soalnya waktunya mepet banget dan juga ya materinya karena padat ya untuk hari ini teman-teman. Silahkan dipraktekkan nih guys. Praktek teman-teman hari ini adalah maybe something like this one. Mungkin gini ya untuk praktek teman-teman hari ini simple aja ini. Yang pertama silahkan menyebutkan tanggal lahir ya. Jadi teman-teman lahir di tanggal berapa? Contohnya ini ya. I was born on January 1st, 1998. Jadi aku lahir pada on ya tanggal ya. Kalau
Tanggal pakai on ya. I was born on, aku lahir pada tanggal, misalnya 1 Januari ya. Ingat ya, tanggal pakai bilangan urutan, guys. Jadi di sini saya bilangnya first. January 1st 1998. Saya baca per 2 angka ya. 19, 19, 98, 98. How about you guys? Gimana kalau teman-teman tahun berapa? Silahkan ya. Kemudian sebutkan 3 benda favorit ya guys. I have 3 favorite things or stuffs. They are. Nah, aku memiliki 3 benda atau stuffs ya. Stuffs itu barang. 3 benda atau barang favorit. They are, mereka adalah. Karena ada 3 ya berarti first, pertama, second, kedua, third, ketiga. Misalnya first, my handphone. Handphoneku ya. Because, dikasih alasannya guys ya. Misal, I can communicate with many people easily. I can, aku bisa communicate, aku bisa berkomunikasi with many people, dengan banyak orang, easily, dengan mudah gitu ya. Second, kedua, apa gitu ya, barang apa teman-teman misalnya. Wallet, dompet kah, or maybe money ya, or maybe book, atau apa gitu ya yang teman-teman sukai dan kenapa. Third, ketiga apa dan kenapa. Nanti kalau sudah ditutup ya, that's all from me, thank you. That's all from me, sekian dari saya, thank you, terima kasih. Silakan guys yang mau nyoba diangkat tangannya ya. Bahasanya dicampur-campur nggak apa-apa guys, jangan takut salah ya, tidak ada yang salah. Oke, come on, I'll start from Bro Enjang Imam ya, Bro Enjang Imam. Hello, bro, good evening. Yes, thank you very much. Hello, Bro Koko. Good Alright, evening. oke bro, ready? Sudah siap ya? Okay. For this time, I will to try Please, you should, bro. Come on. speak about my breed. The first, I was born on 11th of April 1985. Okay, and I have 3 favorite thing or stuff. They are the first, I like book because I can know about everything. Okay, for the second, I like football because it's fun and healthy. And the third, I like music because it makes me relax. Maybe. Alright. That's all for me. Thank you very much. Thank you, bro. Thank you so Okay. much ya. Thank you. Alright. Thank you so much. That's very good ya. Oke, sudah nggak ada yang perlu saya koreksi untuk cara baca di tahun tadi juga oke ya. 1985 ya, bro. Got it. Thank you very Oke. much, Bro Koko. Oke, welcome, bro. Ya, diangkat tangannya ya, guys. Oke, saya izin tunjuk yang angkat tangan. Sis Miftah Fikria, silakan, sister. Halo. Hello, Alright, oke. Ready? bro. Okay, ready. Okay, you can start, sister. I was born on September 18th, 1995. I have 3 favorite things or stuffs. They are first, my phone, because with my phone I can get a lot of the latest information. Second, my laptop, because with my laptop I can do many things and learn a lot. Third, my tab, because with my tab I can write with a pen. Yeah, that's all for me. Thank you. Thank you Sis Miftah ya, that's very good. Tanggal 18 ya, ada TH-nya, 18th ya, agak ditekan, 18th, September 18th, gitu aja ya. Okay. Yang lain oke Yes, ya. bro. Thank you sister, that's good.
The next ya, I'll move to Bro Marwan Gori. Ada? Hello, good evening. Halo. Alright, hello bro. How can I call you bro? Panggilannya bro siapa? Bro Marwan, Bro Gori? Halo. Iya. How can I call you bro? Panggilannya siapa? Bro. One. Oh, silakan bro Marwan. You can start. Okay. I was born on July 27, 1999, 98. Okay. I have 3 favorite things or stuff. They are first my handphone because I can sell it. Second, a book because Karena. learn many things. Okay, good. Third, my room because I'm pitch. Thanks all for me. Thank you. Okay, that's all from me. Thank you, gitu ya, bro. Okay, thank you. Thank you, ya, bro. That's very good. I really like the way you speak ya. Saya suka banget nih prosesnya. That's very good. Okay, thank you, bro. The next one ya, I will give it to Sispina, Arizona. Hello. Hello, bro. Alright, Sispina. I was born on July 16th, 1993. I have a 3 favorite things or stuff. They are first, my handphone because I can scrolling TikTok anyway, anytime. And then the second, my pen because I love cooking and can eating. Third, my motorcycle because I can going to my workplace. That's all from me. Thank you. Okay, thank you, Sispina ya. Thank you so much. Alright, it's good. And then the next one ya. Coba yang I'll give it to sebentar guys ya. Sis, come on. No sis ya. Bro, kemudian sis ya. Coba dua lagi ya. Alright, I'll give it to Bro Yunus, ada nggak ya? Halo, Bro Muhammad Yunus. Adakah? Ada. Alright, silakan bro ya. Come on. Okay, bro. I'm Muhammad Yunus. Was born on Augustus 9, 2002. I have 3 favorite things or stuff. There are first my handphone because I am can the information, and 2 second I'm motorcycle because easy I make easy traveling long, and treat fishing because I make happy and tenang. Yes, happy. Yeah, make me happy ya bro. That all from me. Thank you. Thank you bro. Thank you so much ya. Nice bro. Yunus ya. Okay, one more ya. Sis Lila cutes cutes ya. Silakan sister. Yes. Okay, Sis thank you Lila. for the time. I was born on August 20th, 1980, and I have 3 stuff favorite.
The first is my smartwatch because it show me about my healthy, and the second is my motorcycle because I can go everywhere with that, go to work with that, and everything, not working because of it. And the third, the last is my tab because now I'm using my tab for study English and practice my English. I hope I can speak English fluently with joining this program. Thank you so much. That's all from me. Okay, I hope so. Don't worry, you can ya. Okay, Sis Lila. Thank you Sis Lila ya. Thank you so much. Alright guys ya, some of you first ya, beberapa dulu dari teman-teman ya, belum ke breakout room karena materinya cukup padat dan belum bisa ke semuanya ya, tapi bukan berarti teman-teman tidak praktek ya, dipraktekkan individually secara individu dulu ya. Next, kita masih banyak sekali meeting yang lain. Dan tenang aja, yang pokoknya sering angkat tangan pasti ke notice juga ya, nanti akan ditunjuk juga. Oke, sekalipun saya nggak tunjuk hari ini, sebenarnya saya sudah hafal siapa aja yang sering angkat tangan gitu ya. Pasti next saya tunjuk juga guys ya. Be calm ya, enjoy and ya be patient, sabar dulu. Oke, so guys ya, sedikit koreksian ya, feedback time beberapa aja ya. Yang pertama, ketika teman-teman bilang di angka ke-4 sampai ke-20 tadi ya, itu caranya tinggal ditambah TH aja, kayak tanggal ke-18 ya. Saya tuliskan di sini ya guys. Jadi 18 ada TH-nya. Bacanya gimana teman-teman? 18th. Gimana guys? 18th. Boleh dibaca sama-sama guys? 18. Alright ya, 18th. Nah, like this 18. one. Sorry, 18th. Like this one. 18. Right ya. Kemudian kalau bilang ketiga jangan third ya, tapi pakai ya. Third. Third gitu ya. Third itu third itu ketiga. Kemudian Juli bukan Juli ya, tapi July. Kalau Juli bahasa Indonesia ya. Nah, August bukan August ya, August. March. Nah, sama satu lagi 1998. Ingat ya, 19 itu bukan 90 teman-teman, tapi 19. 98 90. 1998. Ya, ini 2009 berarti jadi 2009. no. Yang tadi 2000 sampai 2010 tadi gimana ya? 2009 gitu ya. Kalau 2007? Nah, 2007. Tadi ada ya, guys. Ada tadi ya di 2000 sampai 2010. Oke ya? Baik, teman-teman. Karena kenapa sih kok bukan 1998? Karena kalau 90 jadinya bukan 19 ya, tapi apa guys? 90 gitu ya. Aku lahir pada tahun 9000, nah itu masih nanti jauh banget ya. Jadi 19 ya, bukan 90. That's it. Oke ya guys. Dan sebelum kita tutup Zoom hari ini, sedikit saya sampaikan pengumuman ya buat teman-teman. Saya benar-benar mohon maaf ya. Saya sudah komunikasi sama admin dan admin pun juga kemarin saya bilang ke teman-teman kan ya, guys, di grup WA kita akan segera dinyalakan ya untuk fitur chattingannya ya. Biasanya di pertemuan ketiga, keempat seperti itu. Tapi ternyata saya lupa guys, kalau negara kita ini lagi agak kacau ya akhir-akhir ini. Jadi banyak sekali grup yang terblokir ya. Nah, karena banyaknya pesan yang masuk like that one. Bahkan grup belajar bahasa Inggris saya juga banyak yang terblokir. Jadi untuk sementara belum dinyalakan dulu ya sampai stabil teman-teman. Nanti kalaupun sudah stabil akan dinyalakan fitur chatnya. Jadi nanti teman-teman bisa saling berbalas chat di sana. Saya benar-benar mohon maaf ya, kemarin saya bilang akan dinyalakan tapi saya kelupaan ya. Kalau
negara kita akhir-akhir ini kurang baik-baik aja. That's it ya. Oh iya, satu lagi ya, kalaupun nih ya tiba-tiba, semoga tidak lah ya, semoga tidak. Tiba-tiba grup kelas kita ini terblokir guys ya. Saya harap teman-teman jangan panik ya. Grup kelas kita terblokir, tapi tetap bisa dicari linknya ada di deskripsi grupnya ya. Jadi terblokir tidak bisa digunakan, tapi tetap ada ya grup itu. Jadi kosong gitu aja. Tapi linknya, link kelas itu tetap ada di deskripsi grup. Atau mungkin teman-teman bisa salin linknya ya, entah ditaruh di catatan teman-teman gitu ya. Biasanya kan kita punya catatan tersendiri di WA gitu kan, ditaruh di situ aja. Jadi sekalipun nanti ada kemungkinan terburuk grup kita ini terblokir, teman-teman tetap bisa ikut kelas. Tapi kita juga meminta tolong ya, jangan disebarluaskan link tersebut ke siapapun itu ya, yang mungkin takutnya nanti disalahgunakan. Baik teman-teman. Oke ya guys, seperti itu. Dan terima kasih banyak teman-teman untuk pengertiannya ya, dan kami mohon maaf untuk hal tersebut. Sekali lagi teman-teman diikutin aja kelasnya, nanti akan nyampe juga ke materi-materi yang lebih tinggi lagi. Besok materi kita masih berhubungan dengan angka, tapi tenang, besok prakteknya lebih banyak ya. Besok kita akan belajar tentang time and date in English. Time itu artinya apa guys? Time? Waktu. Waktu, jam ya. Kalau date? Tanggal. Masih berhubungan dengan angka ya. Waktu, jam itu kan ada jam, menit. Ya, kemudian untuk tanggal juga ada tanggal, bulan, tahun, masih berhubungan dengan angka. Besok kita akan belajar secara detail. Sebelum pertemuan kelima kita akan bahas tentang pola kalimat. Thank you guys for joining today. See you tomorrow. Bye bye. Thank you very much. Thank you, bro. Atur Thank you, bro. Thank you so much. Semuanya. Oke, Bro Koko. Atur nuhun. Wilujeng wengi. Mangga. Sami-sami. Cianjur hadir, Cianjur hadir. Garut hadir. Kalimantan, Kalimantan. Pleret hadir, Pleret Purwakarta hadir. Medan Hadir. Parlin Sadang hadir, Sadang Prokoko Purwakarta Parlin hadir. Sadang hadir. mantap Sadang. Tadi Sehat-sehat Parlin Sadang. sudah Abdi ke mendengar. Pleret, abdi ke Pleret. Oh, guys. Thank you all. Hmm.